Selamat pagi, senang sekali saya Rosmi Rahma kembali menjumpai Anda dalam program Redaksi 33. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Redaksi 33 edisi kali ini. Sudah 9 bulan virus corona menyebar di masyarakat Kalimantan Timur, selama itu pula terjadi banyak perubahan dalam dinamika kehidupan. Anak-anak tidak lagi pergi ke sekolah, perkantoran ditutup, dan dunia usaha yang terpuruk. Warga Kaltim masih mengingat inilah momen pertama diumumkannya ada warga Kalimantan Timur terinfeksi virus corona. Tepatnya Rabu malam 18 Maret di depan kantor Gubernur Jalan Gajah Mada Samarinda. Gubernur Kaltim Isran Nur didampingi sejumlah pejabat termasuk Wali Kota Samarinda Syahri Jaang mengumumkan adanya pasien pertama virus corona di daerahnya. Saat itu Indonesia sudah mulai mencekam. Gencarnya pemberitaan media di berbagai penjuru dunia, terutama dari kota Wuhan, Tiongkok yang menjadi kota pertama datangnya virus, membuat semua negara menyusun kembali strategi pertahanannya, terutama dari serangan virus yang semula dijuluki nama virus Wuhan ini. Di Kalimantan Timur, sejak ada pasien pertama, Gubernur langsung menyatakan situasi KLB atau kejadian luar biasa. Mengikuti protokol KLB dibentuk juga Satuan Tugas Penanganan dan Percepatan Penyembuhan COVID-19. Dari tingkat pusat sampai provinsi dan kabupaten kota berada di bawah satu komando Satgas COVID-19. Pasien pertama virus corona adalah seorang perempuan yang mengakui baru melakukan perjalanan mengikuti sebuah seminar di Bogor. Setelah pulang ke Samarinda, dia menerima kabar rekannya peserta seminar dari Solo meninggal dunia karena terinfeksi virus corona. Akhirnya semua peserta seminar di tracing dan satu di antaranya di kota Samarinda dinyatakan positif. Kabar itu sangat mengejutkan sekaligus mengguncang warga Kaltim karena ancaman tertular sudah dekat di lingkungan kita. Pemerintah terlihat panik, masyarakat saling mencurigai. Antara kabupaten dan kota saling menutup daerahnya, bahkan antar kampung tingkat rukun tetangga. Pemprov Kaltim juga berjuang keras mengabarkan berita-berita update penanganan virus corona. Setiap sore setelah secara nasional diumumkan perkembangan virus corona secara nasional di kota Samarinda, melalui juru bicara Satgas Virus Corona Kaltim, diumumkan beberapa pertambahan pasien positif, pasien sembuh hingga pasien meninggal dunia. Semua bergerak, Wali Kota Samarinda juga mengantisipasi adanya penolakan warga terhadap jenazah yang tertular virus corona. Pemerintah Kota Samarinda akhirnya secara cepat menyediakan lahan pemakaman di Desa Serayu Tanah Merah, Lempake, Samarinda Utara. Inilah pemakaman khusus bagi pasien virus corona yang meninggal dunia. 9 bulan berlalu, kini total yang tercatat terinfeksi virus corona di Kalimantan Timur sampai 28 Desember 2020 ada 26.078 orang dengan jumlah pasien positif yang sembuh 21.974 orang. Jumlah pasien positif meninggal dunia 727 orang dan kasus aktif masih 3.377 pasien. Tim Kaltim TV melaporkan. Inilah kondisi Kalimantan Timur selama 9 bulan dilanda pandemi COVID-19. Meski tempat-tempat perbelanjaan masih terlihat ramai, sesungguhnya pertumbuhan ekonomi di seluruh kabupaten dan kota Kalimantan Timur mengalami pelemahan. Data dari Badan Pusat Statistik menyebutkan Kaltim pada triwulan ketiga 2020 mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,39%. Kondisi ini masih baik dibanding situasi nasional yang mengalami minus sehingga masuk ke resesi ekonomi.
Pandemi COVID-19 telah membuat semua sektor usaha terpuruk, kecuali usaha di bidang kesehatan dan komunikasi yang naik, sedangkan pengusaha lain sampai harus menutup usahanya karena tidak sanggup membayar gaji karyawan. Pedagang di pasar ikut terpukul. Mereka berjualan agar usahanya tidak sampai mati, karena kalau sampai tutup akan sulit untuk bangkit kembali. Sejak Maret pertama kali diumumkan ada pasien virus corona di Kaltim, usaha-usaha mereka langsung terjun bebas. Begitulah situasi yang terjadi. Pemerintah pusat hingga provinsi dan kabupaten kota harus berjuang keras keluar dari kemelut ekonomi yang terpuruk. Ditambah lagi munculnya pemotongan anggaran dari pemerintah pusat, sehingga Pemprov Kaltim dan kabupaten kota juga harus merefocusing anggarannya bahkan sampai 40%. APBD Kaltim tahun 2020 yang semula dicanangkan dalam peraturan daerah sebesar 12,29 triliun, akhirnya meleset tersisa menjadi 10,38 triliun. Ini masih dalam situasi yang baik sehingga walau ada pandemi COVID-19, masih banyak ditemui proyek-proyek pembangunan berjalan. Tim Kaltim TV melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Kita awali redaksi 33 edisi kali ini. Tutup tahun 2020, Musyawarah Wilayah Partai Amanat Nasional Kalimantan berhasil menetapkan seorang nahkoda baru untuk memimpin partai 5 tahun ke depan. Sigit Wibowo dipilih secara bulat oleh tim formatur menggantikan Darlis Patalongi yang telah mengemban amanat selama 10 tahun. Suasana pandemi COVID-19 terasa dalam hajatan musyawarah wilayah Partai Amanat Nasional yang digelar di Ballroom Hotel Aston Samarinda. Peserta dibatasi hanya 50 orang di dalam ruang, sementara para simpatisan bisa menyaksikan secara virtual. Ketua Dewan Pengurus Pusat Zulkifli Hasan yang mengumumkan terpilihnya Sigit Wibowo menggantikan Darlis Patalongi. Sistem pemilihan ketua setelah melewati masa pendaftaran calon formatur di tingkat wilayah yang kemudian dibawa ke pengurus pusat. Bersama dengan Sigit Wibowo sebagai Ketua DPW PAN Kaltim yang juga Ketua Tim Formatur, didampingi Baharudin Demu dan Sofyan Zafar. Pesaing Sigit yakni Erwin Isharudin didaulat menjadi Majelis Pertimbangan Partai. Pertama begini, ini kan keputusan DPP dan memang musyul itu berbeda dari musyul-musyul sebelumnya. Kalau untuk tahun 2020 ini memang yang menentukan tim formatur dan ketua terpilih itu DPP. Nah, sebagai kader, selaku kader harus menghormati dan tunduk kepada apa yang diputuskan oleh DPP. Nah, begitu. Jadi ya ini keputusan DPP dan dihormati. Tidak boleh ada satupun kader di PAN, di Kaltim ini tidak tunduk kepada aturan yang sudah diputuskan oleh DPP. Harapannya Bang, setelah terpilihnya Sigit? Harapannya, pertama ini kan kalau harapannya insya Allah kami bersama dengan ketua terpilih ini kan pasti bahu-membahu bekerja sama dalam rangka untuk meningkatkan perolehan suara PAN di Kaltim. Dan saya kira insya Allah ya target kami harus naik. Sejumlah harapan muncul dari para kader-kader PAN, diantaranya berharap Sigit Wibowo yang kini Wakil Ketua DPRD Kaltim mampu menjadi lokomotif partai ke arah perubahan yang lebih baik. Selamat atas terpilihnya saudaraku Sigit Wibowo ST. Insya Allah kalau tidak ada arah pemerintah dia akan menjadi ketua DPRD Kaltim. Yang jelas harapan-harapan kami sebagai kader maupun sebagai pengurus sekaligus sebagai anggota DPRD Provinsi Kaltim agar supaya konsolidasi ditingkatkan. Untuk infrastruktur partai itu sangat dibutuhkan di masa-masa.
Sementara Darlis Patolongi yang menjadi Ketua PAN selama 10 tahun diminta oleh Ketua Umum Zulkifli Hasan menjadi pengurus partai level pusat. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Sejumlah harapan muncul agar Partai Amanat Nasional Kalimantan Timur di bawah Nahkoda Baru Sigit Wibowo membawa arah baru pada masa jabatan 5 tahun ke depan. Agenda-agenda politik menuju pemilu 2024 dipersiapkan, terutama menyiapkan infrastruktur partai hingga tingkat RT. Musyawarah Wilayah DPW PAN Kaltim sudah selesai digelar setelah 4 formatur ditambah 1 unsur DPP PAN mengadakan rapat. Akhirnya salah satu anggota formatur, Sigit Wibowo, terpilih menahkodai partai berlambang matahari terbit itu. Sigit Wibowo kelahiran Balikpapan 4 September 1977. Aktivis yang lama berkecimpung di non-government organization itu saat ini duduk menjadi Wakil Ketua DPRD Kaltim dari daerah pemilihan Balikpapan. Ya tentu saja kami berharap pengurus baru bisa senantiasa meningkatkan solidaritasnya sesama kader, kemudian kepeduliannya kepada masyarakat sebagaimana apa yang disampaikan oleh Ketua Umum tadi, agar teman-teman menempatkan bahwa berpolitik itu adalah untuk kegiatan sosial kemasyarakatan. Jadi mudah-mudahan itu dipegang teguh sehingga semua kader bisa berpolitik melalui Partai Amanat Nasional dengan baik, tanpa melupakan amanah masyarakat, amanah rakyat gitu ya. Baik yang duduk di legislatif maupun yang menjadi pengurus partai di semua tingkatan. Partai Amanat Nasional menempatkan 5 wakilnya di DPRD Kaltim sehingga berhak atas 1 kursi pimpinan. Partai ini pernah juga berjaya mengirim wakilnya ke DPR RI yakni Muhammad Yasin Kara pada periode tahun 2004 hingga 2009. Sigit Wibowo diharapkan mampu mengulang sukses menempatkan wakil PAN pada pemilu 2024. Dengan terpilihnya Pak Sigit ini harapannya seperti apa? Yang pertama ya kita ucapkan selamat atas terpilihnya saudaraku Sigit Wibowo ST. Insya Allah kalau tidak ada arah pemerintah dia akan menjadi ketua DPRD Kaltim. Yang jelas harapan-harapan kami sebagai kader maupun sebagai pengurus sekaligus sebagai anggota DPRD Provinsi Kaltim agar supaya konsolidasi ditingkatkan. Untuk infrastruktur partai itu sangat dibutuhkan di masa-masa mendatang. Harap agar supaya itu pertama konsolidasi. Dia ketua terpilih ini harus lebih banyak turun ke lapangan, melihat perkembangan apa yang terjadi. Tim Kaltim TV melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah, stay at home. Ahmad Mujahid keberatan fotonya menjadi viral karena disebut sebagai jenazah anggota Laskar FPI yang meninggal tersenyum. Dia berharap polisi menangani kasus hoax tersebut dan mencari pelaku yang mengedit maupun menyebarkan fotonya di media sosial.
Warga bernama Ahmad Mujahid yang fotonya viral itu ternyata seorang marbot di sebuah musola di Kota Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dia juga menjadi guru mengaji sehingga dia sangat terkejut. Namanya dikait-kaitkan dengan Laskar FPI yang meninggal dunia akibat insiden baku tembak dengan aparat kepolisian beberapa waktu lalu. Karena keberatan dengan berita hoax itu, dia mengadu ke Mapores Kutai Kartanegara. Kita buat terima laporannya dan kita melakukan lidik berkaitan dengan pelaku yang mengedit dan memviralkan foto. Kepada wartawan yang menemuinya saat di Mapores Kutai Kartanegara, saksi korban Ahmad Mujahid menjelaskan kronologi hingga fotonya tersebar dan menjadi viral. Awalnya dia mengaku membuat foto selfie saja saat di dalam kamar dan kemudian memposting di grup WhatsApp pencinta dan pembela ulama di mana dirinya juga sebagai salah seorang membernya. Berikut adalah pernyataan Ahmad Mujahid di kantor polisi. Sebagai merasa dirugikan karena itu berakibat tidak baik keharmonisan bermasyarakat dan berkebangsaan. Kemarin kan itu ngirim ke WA grup. Sampai tulis apa di WA grup itu? Cuma sekedar untuk Bismillahirrahmanirrahim, di atasnya cuma sekedar apa gurau-gurauan tadi, artinya Bismillahirrahmanirrahim itu aja. Ya, itu aja. Di narasi lainnya nggak ada. Gurauan ada lain, tidak menyangka sama sekali seperti ini, tidak mengira, tidak sadar seperti ini, tidak ada tujuan motif lain selain daripada seperti yang dijelaskan Bapak tadi. Yang foto siapa? Yang foto selfie saya sendiri. Oh, foto selfie ya, iya. Foto selfie. Itu di dalam kamar ya? Dalam rumah. Di dalam rumah sampai. Dalam kamar, dalam rumah kecil. Saya tugas saya di Imam Rawatib di Langgar. Di tempat teman saya juga saya jelaskan juga kan masalah itu sudah. Oh, sehari-harinya sebagai apa Ahmad dengan postingan seperti ini? Jelas terganggu, makanya saya hampir tapi betul Pak Judah. Ada rasa ketakutan nggak ketika? Bukan masa khawatir ini bisa dosa besar ini Pak, ini kan menyangkut merugikan orang banyak. Bohongi orang lah. Bohongi publik kan uang kan. Kapolres Kukar mengakui kasus ini sedang ditangani berkoordinasi dengan Bareskrim Polri di Jakarta. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Demikian redaksi 33 edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi terus protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.